Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas mengenai analisis regresi dua variabel. Nah, anggota kami di sini ada Dewa Haidar Setiaji, Muhammad Iqbal, Latifatul Khairiyah, Kurnia Primaturi, Akila Sahira, Nizar Khairul, Ilham Mubarak, Rafidlah Risa, dan juga Dia Hanifa. Nah, langsung saja ya teman-teman masuk ke materi. Nah, teori mendasar dari analisis regresi dua variabel itu ada teori dua variabel atau bivariate atau regresi dua variabel, di mana regresi variabel dependent atau regresan berhubungan dengan satu variabel penjelas. Nah, di sini analisis regresi itu memberikan penekanan pada mengestimasi atau membuat prediksi dari nilai rata atau populasi. Variabel dependent berdasarkan nilai variabel-variabel penjelas yang telah diketahui atau ditentukan. Nah, lanjut ya teman-teman. Di sini sudah ada tabel mengenai contoh dari hipotesis. Nah, dapat dilihat di situ ada nilai X dan juga nilai Y. X itu adalah nilai pendapatan dari suatu keluarga dan Y itu pengeluaran konsumsi dari keluarga tersebut. Nah, pada tabel tersebut kan mengacu pada populasi dari total 60 keluarga di sebuah komunitas hipotesis dengan pendapatan mingguan X dan pengeluaran konsumsi Y yang keduanya dinyatakan dalam dolar. Nah, ke-60 keluarga ini dibagi ke dalam 10 kelompok pendapatan, yaitu dari $80 sampai $260. Dan pengeluaran mingguan setiap keluarga dari kelompok-kelompok ini disajikan dalam tabel juga. Oleh karena itu, kita di sini memiliki 10 nilai X yang tetap untuk setiap Y yang berkaitan dengan setiap nilai X tersebut. Sehingga dengan kata lain terdapat 10 subpopulasi Y. Untuk lebih jelasnya lagi bisa kita lihat grafiknya. Di sini ada grafik tentang pendapatan mingguan dan juga pengeluaran konsumsi dari tabel yang sebelumnya. Nah, di sini pada pendapatan mingguan $80, pengeluaran mingguan itu sebesar 55, begitupun sampai 260. Nah, dapat kita lihat juga di sini bahwa setiap pendapatan yang naik itu juga akan mengakibatkan pengeluaran konsumsi mingguan juga akan naik. Jadi di sini pendapatan mingguan dan pengeluaran konsumsi mingguan itu saling berkaitan. Apabila pendapatan naik, konsumsi mingguan juga akan naik. Ralat ya teman-teman. Yang pendapatan mingguan sebesar 80 itu rata pengeluarannya adalah 65. Begitupun sampai pada 260 bisa dilihat di tabel. Nah, dari situ kita itu bisa menyimpulkan, bisa melihat bahwa jika pendapatan naik, pasti pengeluaran konsumsi juga akan naik. Nah, kita menyebut nilai rata ini nilai ekspektasi kondisional atau bersyarat karena nilainya bergantung nilai tertentu dari setiap variabel X yang kemudian dibaca sebagai nilai ekspektasi dari Y untuk setiap nilai X. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Latifatul. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel probabilitas kondisional. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui nilai ekspektasi kondisional dari nilai ekspektasi non-kondisional dari pengeluaran konsumsi mingguan E dalam kurung Y. Apabila kita menambahkan pengeluaran konsumen mingguan untuk ke-60 keluarga dalam populasi dan membaginya dengan angka 60, maka kita akan mendapatkan hasil 121,20 atau 7.272 dibagi 60. Di sini rata non kondisional atau nilai pengeluaran konsumen mingguan yang telah diekspektasikan. Non-kondisional dalam arti bahwa untuk mendapatkan angka ini kita telah mengesampingkan tingkat pendapatan dari berbagai keluarga.
jelas yang dijelaskan oleh Mbak Latifatul pada tabel sebelumnya. Di situ nilai ekspektasi kondisional dari Y yang bervariasi berbeda dengan nilai ekspektasi non-kondisional dari Y sebesar 121,20. Dan sebelumnya, dari figur yang telah dijelaskan oleh Mbak Latifatul pada gambar sebelumnya itu, titik yang dilingkari hitam menunjukkan nilai rata kondisional dari Y untuk berbagai nilai X. Jika kita hubungkan nilai rata kondisional ini, kita akan mendapatkan apa yang disebut sebagai garis regresi populasi atau kurva regresi populasi. Kemudian, secara geometris, sebuah kurva regresi populasi hanyalah sebuah titik tengah dari rata kondisional variabel dependen untuk nilai tetap dari variabel-variabel penjelas. Jadi lebih jelasnya, kurva yang menghubungkan rata dari subpopulasi yang terkait dengan nilai tertentu dari regresor X. Figur yang saya jelaskan ini menunjukkan bahwa figur ini untuk setiap X atau tingkat pendapatan terdapat sebuah populasi dari nilai Y atau pengeluaran konsumsi mingguan yang tersebar di sekitar rata dari nilai-nilai Y tersebut. Untuk pertimbangan kemudahannya, kita mengasumsikan bahwa nilai Y ini terdistribusi secara simetris di sekitar nilai rata atau kondisional masing-masing, dan garis atau kurva regresi melewati nilai rata ini. Fungsi regresi populasi atau FRP adalah fungsi yang menyatakan bahwa bagaimana nilai rata-rata populasi bervariasi dengan X. Konsep regresi populasi dalam kenyataannya sebenarnya kita tidak bisa meneliti populasi secara keseluruhan, sehingga bentuk fungsi populasi merupakan persoalan empiris atau berdasarkan pengalaman. Dalam analisis regresi lebih ditekankan membuat perkiraan dari koefisien berdasarkan hasil penelitian sampel. Fungsi regresi populasi merupakan fungsi regresi sebenarnya, tapi dalam prakteknya kita tidak pernah tahu karena yang kita teliti biasanya adalah sampel dan bukan populasi. Baik, saya Akila Saira Prilia, NPM 1801010138 akan menjelaskan tentang makna istilah linear. Jadi makna istilah linear itu ada dua. Yang pertama linearitas dalam variabel, dan yang kedua ada linearitas dalam parameter. Yang pertama linearitas dalam variabel, yaitu arti paling pertama dan mungkin yang paling alamiah dari linearitas adalah ekspektasi kondisional. Y adalah sebuah fungsi linear XP sebagai contoh dalam persamaan 2.2.2. Secara geometris, kurva regresi dalam kasus ini adalah sebuah garis lurus. Dalam interpretasinya, sebuah fungsi regresi seperti E kali Y kali X1 sama dengan beta 1 tambah beta 2 kali X1 pangkat 2 bukan merupakan fungsi linear karena variabel X muncul dengan sebuah pangkat atau indeks 2. Yang kedua adalah linearitas dalam parameter. Interpretasi kedua dari linearitas adalah bahwa ekspektasi kondisional dari Y, E kali Y kali X1 adalah sebuah fungsi linear dari parameter-parameternya. Beta bisa saja linear atau bisa juga tidak linear untuk variabel X-nya. Dalam interpretasi ini, E kali Y kali X1 sama dengan beta 1 tambah beta 2 kali X1 pangkat 2 adalah model regresi atau dalam parameter linear. Untuk melihatnya lebih lanjut, misal X bernilai 3, oleh karena itu E kali Y kali X sama dengan 3 sama dengan beta 1 tambah 9 kali beta P yang jelas linear dalam parameter beta 1 dan beta 2,
Skema model yang disajikan dalam figur 2.3 adalah model regresi linear atau MRL, yaitu model linear dalam parameter. Sekarang kita pertimbangkan dengan model E kali Y kali X1 sama dengan beta 1 ditambah beta 2 pangkat 2 kali X1. Sekarang anggap X adalah 3. Kita akan mendapatkan E kali Y kali X1 sama dengan beta 1 tambah 3 dikali beta 2 pangkat 2 yang tidak linear dalam parameter beta 2. Model pertama merupakan contoh dari model regresi non-linear atau dalam parameter. Dari kedua interpretasi mengenai linearitas dalam parameter relevan terhadap pembentukan teori regresi yang baru saja dibahas. Oleh karena itu, dari sekarang terminologi regresi linear akan selalu berarti sebuah regresi yang linear dalam parameternya betanya, yaitu parameternya berpangkat 1 saja. Parameter untuk variabel penjelasannya atau X-nya bisa saja linear atau tidak linear. Secara skematis terdapat pada tabel 2.3, jadi E kali Y kali X1 sama dengan beta 1 tambah beta 2 kali XP yang linear untuk keduanya parameter tidak variabel atau MRL, dan juga E kali Y kali X1 sama dengan beta 1 tambah beta 2 dikali X1 pangkat 2 yang linear dalam parameter namun tidak linear dalam variabel X. Selanjutnya ada spesifikasi stokastik dari FRP. Nah, tadi kan sebelumnya sudah dijelaskan atau dipaparkan tabel ya teman-teman, yang berisikan data pendapatan keluarga atau suatu keluarga yang ditulis dalam variabel X dan pengeluaran konsumsinya yang ditulis dengan variabel Y. Nah, dari situ kita dapat mengatakan bahwa pendapatan keluarga meningkat, maka pengeluarannya pun juga pasti meningkat. Dapat dilihat pada pengeluaran konsumsi dari keluarga yang berpendapatan $100 itu akan lebih besar dibanding dengan yang berpendapatan $80. Dari pernyataan tersebut, dari keterangan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa pada tingkatan pendapatan X tertentu, pengeluaran konsumsi sebuah keluarga individu terkelompokkan sekitar rata konsumsi dari semua keluarga pada tingkat X tersebut, yaitu di sekitar ekspektasi kondisionalnya. Kita dapat menyatakan deviasi dari seorang individu atau YI di sekitar nilai ekspektasinya adalah sebagai berikut. UI sama dengan YI min E dalam kurung Y XI, atau dapat ditulis YI sama dengan E dalam kurung Y XI plus UI, di mana deviasi U adalah variabel acak yang tidak dapat diamati dan dapat mengambil nilai positif atau negatif. Nah, secara teknis, U dikenal sebagai faktor gangguan stokastik atau faktor kesalahan stokastik. Kita bisa saja mengatakan bahwa pengeluaran dari sebuah keluarga secara individu pada tingkat pendapatan tertentu dapat diartikan sebagai penjumlahan dari dua komponen. Nah, komponen yang pertama itu E dalam kurung Y XI yang merupakan rata pengeluaran konsumsi keluarga dengan tingkat pendapatan yang sama atau dapat dikatakan sebagai komponen yang sistematik. Dan yang kedua itu UI yang merupakan komponen acak atau non-sistematik. Nah, berikutnya itu ada E dalam kurung Y XI kurung tutup yang jika diasumsikan linear dalam X seperti pada persamaan E dalam kurung Y XI, nah itu dapat
kita dapat menuliskan dengan rumus YI sama dengan beta 1 plus beta 2 kali XI plus UI. Kita dari penjelasan yang saya terangkan sebelumnya, nah kita persamaan tersebut menyatakan pengeluaran konsumsi dari sebuah keluarga secara linear berhubungan dengan pendapatannya ditambah dengan sebuah faktor gangguan. Nah, jadi pengeluaran konsumsi individu dengan kondisi X atau pendapatannya $80 seperti pada tabel dapat dinyatakan sebagai berikut. YI sama dengan 55 sama dengan beta 1 plus beta 2 X-nya kan 80 tambah U1. Nah, yang lalu YI sama dengan 60 sama dengan beta 1 plus beta 2 X-nya 80 ditambah U2. Nah, dimana I di sini itu merupakan keterangan waktu. Terima kasih. Diskusi sebelumnya itu sudah dijelaskan ya bahwa persamaan itu adalah bentuk yang sama jika E kali UI XI sama dengan 0 pangkat 9. Tapi spesifikasi stokastik ini memiliki kelebihan bahwa ia menunjukkan secara jelas jika terdapat pengaruh variabel lainnya selain pendapatan yang mempengaruhi pengeluaran konsumsi, dan pengeluaran konsumsi keluarga secara individu tidak dapat dijelaskan secara sempurna hanya oleh variabel yang disertakan dalam model regresi. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa pendapatan yang tinggi juga akan mempengaruhi pengeluaran yang tinggi. Nah, setelah itu, jika kita mengambil nilai yang diekspektasikan dari persamaan 2.4.1, di kedua sisi kita akan mendapatkan rumus, yaitu E kali YI XI sama dengan E dalam kurung E kali Y XI ditambah E kali UI kali XI sama dengan E kali Y XI ditambah E UI XI, di mana penggunaannya berdasarkan fakta bahwa nilai yang diekspektasikan dari sebuah konstanta adalah nilai konstanta itu sendiri. Oleh karena itu, E kali YXI sama saja dengan E kali YXI. Persamaan 2.4.4 berimplikasi bahwa E kali UI XI sama dengan 0. Kemudian jika asumsi bahwa garis regresi melewati retata kondisional dari Y, lihat figur 2.2, mengimplikasikan bahwa nilai retata kondisional dari UI atau yang kondisional terhadap X adalah 0. Dari signifikansi faktor gangguan stokastik. Faktor gangguan stokastik merupakan pengganti dari semua variabel yang telah dihilangkan dari model, namun secara kolektif mempengaruhi Y. Terdapat banyak alasan yang mendasari, yaitu yang pertama, kerancuan teori. Teori jika ada yang menentukan perilaku Y mungkin saja dan seringkali tidak lengkap. Yang kedua, ketidaksediaan data. Walaupun kita mengetahui variabel yang apa saja yang dikeluarkan dari model, maksudnya model, sehingga kita mempertimbangkan regresi majemuk daripada regresi sederhana. Kita bisa saja tidak memiliki informasi secara kuantitatif mengenai variabel itu.
Yang selanjutnya ada variabel inti dibanding variabel pinggiran. Asumsikan diam. Contoh pendapatan konsumsi yang sudah kita berikan bahwa selain pendapatan X1, jumlah anggota keluarga anak-anak X2, jenis kelamin X3, agama X4, pendidikan X5, wilayah geografi X6 juga mempengaruhi pengeluaran konsumsi. Yang keempat, keacakan instruksi pada perilaku manusia. Walaupun kita sukses untuk memasukkan beberapa variabel terkait ke dalam model, terdapat sebuah hubungan mengenai keacakan secara instruksi pada individu Y yang tidak dapat dijelaskan seberapa besar pun usaha kita untuk menjelaskannya. Yang kelima, variabel yang diproporsi secara tidak tepat. Walaupun model regresi klasik yang akan dijelaskan kemudian pada bab 3 mengasumsikan bahwa variabel X dan Y diukur secara akurat pada prakteknya, data-data tercemar kesalahan dalam pengukuran. Yang keenam, prinsip parsimoni mengacu pada Razor-Occam. Jika kita dapat menjelaskan perilaku Y secara mendasar, hanya ada 2 atau 3 variabel penjelas dan jika dengan teori yang akan dimasukkan. Yang terakhir, bentuk fungsi yang salah. Walaupun kita telah benar secara teoritis menggunakan variabel untuk menjelaskan fenomena dan walaupun kita telah mendapatkan data dari variabel-variabel tersebut, seringkali kita tidak mengetahui bentuk fungsi hubungan antara regresan dan regresor. Nama saya Ilmu Barok, NPM 18/01/01/168. Fungsi sistem regresi sampel. Bahwa selama ini kita telah membahas mengenai terangan menghindar pemikiran dalam pengumpulan sampel tidak diketahui dan satu-satunya informasi yang kita miliki adalah sampel yang sudah dipilih secara acak dan simpel Y untuk nilai X terkait. Kita hanya memiliki satu Y yang berhubungan dengan nilai X tertentu. Setiap Y X tertentu secara acak dari nilai yang terkait dengan beberapa nilai X. Rumus mencari tujuan utama pada analisis regresi yang kita lakukan yaitu mengestimasi FRP YI sama dengan delta 1 plus delta 2 XI plus UI. Sebagai dasar dari FRS maka dapat dinyatakan YI sama dengan B1 plus B2 XI plus UI. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Dewa. Untuk X sama dengan XP, kita memiliki satu observasi sampel. Observasi atau sampel Y sama dengan Y. Jika kita melihat dari FRS, YI yang kita observasi dapat dinyatakan sebagai YI sama dengan YI plus UI. Dan jika kita melihat dari FRP dapat dinyatakan sebagai YI sama dengan E dalam kurung YXI plus UI. Dari yang dapat kita ketahui bahwa Y telah mengestimasi E dalam kurung Y XI yang sebenarnya atau nyata secara berlebih atau overestimate untuk setiap X yang ditunjukkan pada figur tersebut. Demikian pula untuk setiap X sebelah kiri titik A, FRS akan kurang tepat mengestimasi atau underestimate FRP yang sebenarnya. Akan tetapi pembaca dapat dengan mudah melihat bahwa estimasi yang berlebih dan yang kurang tersebut tidak dapat terhindarkan karena adanya fluktuasi sampling. Selanjutnya penjelasan singkat dan kesimpulan. Kesimpulannya yaitu konsep utama sebagai dasar analisis regresi adalah konsep fungsi kondisional tujuan. Kita dalam analisis regresi adalah untuk mencari tahu bagaimana nilai teratas dari variabel dependen atau regresan bervariasi berdasarkan variabel penjelasan pada nilai tertentu. Yang kedua, buku ini menitikberatkan diskusi pada FRP incar, yaitu regresi yang linear pada parameternya. Parameter-parameter ini bisa linear atau tidak linear terhadap regresan atau regresornya. Yang ketiga, untuk kepentingan empiris, FRP stokastik merupakan perhatian utama faktor gangguan stokastik. U2 memiliki peranan penting dalam mengestimasi FRP.